Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah usaha yang terdapat di Sumba Timur, yaitu usaha tenun ikat. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas keenam mata kuliah Kapita Selekta Sumba. Jadi baik, sebelum saya membahas lebih jauh tentang usaha tenun ikat, alangkah lebih baiknya kita ketahui lebih dulu apa itu tenun ikat. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut ini, ayo simak video ini sampai selesai. Oke, jadi tenun ikat ini merupakan kain tenun yang pembuatan motifnya menggunakan teknik ikat. Nah, teknik ini dilakukan di bagian-bagian tertentu dari benang dengan maksud agar bagian-bagian yang terikat itu tidak terwarnai ketika benang dimasukkan ke cairan pewarna, sehingga setelah ditenun akan membentuk motif-motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Adapun dua jenis benang yang digunakan dalam tenun ikat, yaitu yang pertama adalah benang tawalah. Itu tekstur benangnya agak tebal dan sedikit kasar. Yang kedua itu benang panang. Itu tekstur benangnya sangat tipis dan halus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kain tenun ikat panang. Adapun langkah-langkah pembuatan kain tenun ikat jenis panang sebagai berikut. Yang pertama itu proses pengolahan atau pembuatan kain tenun ikat panang. Yang kita perlu siapkan adalah benang jenis panang. Setelah itu kita bukul atau menggulung, yaitu proses-proses pemintalan benang hingga berbentuk bola benang. Yang selanjutnya pemining, yaitu menyusun atau menata benang-benang di alat tenun atau yang disebut wangi pamining. Selanjutnya puhawanggu, yaitu memasukkan tali penghitung di antara tiap liran. Yang selanjutnya karandi, yaitu benang-benang yang sudah disusun di bingkai kayu tersebut dibagi sama banyak. Selanjutnya proses upu, yaitu menyiapkan keruma atau tali panduan di antara tiap gabungan karandi dari beberapa liran. Selanjutnya pandapil, yaitu menumpukan dan menyatukan beberapa liran hiamba atau lungsin. Nah, setelah menumpukan dan menyatukan hiamba ini, langkah selanjutnya itu memindahkan hiamba tersebut ke alat yang dinamakan kepala. Nah, setelah hiamba tersebut dipasang di kepala, maka akan dilakukan yang namanya katangi atau mengencangkan, yaitu memastikan bahwa benang yang direntangkan sudah benar-benar kencang di kepala tersebut. Selanjutnya karandi. Keran yang dimaksud di sini itu adalah untuk menggambar desain kain yang diinginkan. Terus selanjutnya menggambar, yaitu menggambar motif yang diinginkan seperti gambar ayam, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya hondong, yaitu mengikat hiamba atau lungsing untuk motif yang nantinya berwarna putih dan merah menggunakan tali rafia. Selanjutnya kita masuk pada proses pewarnaan atau pewantikan. Yang pertama itu warna hitam, yaitu menyiapkan air abu dapur, lalu masukkan wantik warna hitam ke dalam air abu dapur yang sudah mendidih, kemudian masukkan hiamba atau lungsing, tunggu sekitar 1 jam, angkat lalu jemur. Nah, setelah dia kering, katah parara dan hondong mau. Hondong mau ini adalah proses pengikatan kembali benang-benang yang menjadi motif berwarna biru muda maupun biru tua. Selanjutnya warna merah. Kita menyiapkan air abu dapur yang sudah mendidih dan jangan lupa menyiapkan wantik warna merah juga. Tapi biasanya kalau mau kannya terlihat merah bagus, boleh ditambahkan kulit pohon kehi yang sudah ditumbuk halus. Nah, setelah air abu dan kulit kehi mendidih, tambahkan wantik warna merah, lalu masukkan hiamba atau lungsing dalam periuk, lalu tunggu sampai 1 jam, angkat lalu jemur. Nah, setelah kering, dilakukan yang namanya katah rafia atau buka tali rafia.
Selanjutnya kita masuk dalam tahap tinun atau tenun. Adapun langkah-langkah dalam proses tenun adalah sebagai berikut. Yang pertama, biara, yaitu memisahkan tiap liran yang sebelumnya digabung menjadi satu. Yang kedua, walah, yaitu membentangkan hiampa pada wangi biara yang sebelumnya telah dipisahkan lewat proses biara dan merapikan posisi seperti ketika awal menggambar desain. Yang ketiga, titis, yaitu tahap merapikan motif. Hiampa yang telah dibentangkan di wangi dirapikan posisi tiap keranjang agar membentuk motif. Yang keempat itu kawari, yaitu memisahkan tiap keranjang yang menempel dengan menggunakan tangan karena untaian benang setelah dimasak saling melekat satu sama lain. Yang kelima, pewunang, yaitu membuat benang panduan yang digunakan untuk memasukkan kayu wunang saat proses menenun. Yang keenam, pak-babat, yaitu proses dimasukkannya sebilah bambu tipis atau yang dinamakan kambila di sela-sela benang sebagai pertanda dimulainya proses tenun. Selanjutnya, tinun atau tenun. Nah, proses menenun hanya dilakukan oleh perempuan. Untuk satu liran biasanya butuh waktu sekitar 2 hari. Dan selanjutnya, kat tahunang, yaitu tahap akhir dari proses menenun yang ditandai dipotongnya benang atau payu wunang. Selanjutnya, masuk ke proses menjahit, yaitu menjahit 2 liran kain dengan motif yang sama untuk dijadikan selembar hingga selembar kain. Hinggi. Selanjutnya, nama produk. Adapun nama dari produk ini adalah hinggi. Hinggi panang atau kain panang yang biasa orang-orang jual di pasar. Tahap selanjutnya yaitu tahap penjualan. Nah, proses penjualan kain ini bisa dilakukan dengan cara offline maupun online. Kalau tahap offline itu bisa langsung jual di pasar. Sedangkan kalau tahap online dijual lewat media sosial seperti di Facebook dan di WA. Adapun peralatan tradisional yang dibutuhkan dalam menenun kain sumber timur adalah sebagai berikut. Yang pertama, wunang atau kakap, yaitu sebatang kayu bulat sebesar jari tengah, digunakan sebagai tempat benang-benang tenun ikat dengan benang yang lebih besar dan kuat. Alat inilah yang digerakkan naik atau turun untuk memasukkan hawulur dan kalira untuk menekan pakan agar hasil tenunan rapat. Yang kedua, ngodak atau pesa, yaitu alat yang terbuat dari sebatang kayu bulat, letaknya dekat dengan kakap atau wunang. Pada saat kakap atau wunang diangkat, ngodak ini ditekan untuk memperlancar masuknya hawulur dan kalira pada benang tenunan. Yang ketiga, rada atau penindih, yaitu sebilah bambu dengan panjang kira-kira 1 meter dan lebarnya 2 cm, berfungsi untuk menindih benang tenunan yang telah diangkat dengan kakap agar benang-benang tenunan tetap rata. Yang keempat, kalira atau belira, yaitu alat yang terbuat dari kayu keras, dibuat sedemikian rupa agar permukaannya tetap licin, permukaannya digosokkan lilin. Nah, bentuknya menyerupai parang. Cara penggunaannya dihentakkan dari muka ke belakang agar benang pakan merapat. Yang kelima, hawulur atau pelingkar, yaitu alat yang terbuat dari sepotong kayu bulat sebesar ibu jari, panjangnya kurang lebih 60 cm. Ini berfungsi sebagai tempat menggulung atau melingkar benang pakan supaya memudahkan dalam proses menenun. Yang keenam itu tuka atau penguncang, yaitu sebilah bambu yang kedua ujungnya diruncingkan dan disangkutkan pada pinggir kiri dan kanan kain dengan tujuan untuk menguncangkan tenunan. Yang ketujuh, ada liu, yaitu alat yang terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilebarkan sebagai tempat disandarkan pinggang penenun.
Yang kedelapan itu tarini, yaitu kayu bulat yang ditahan dengan tiang. Tempat penenun menekankan kaki ketika menenun kain. Juga berguna untuk mengencangkan dan mengendahkan kain.